Tabe, berimba kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saat ini Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tiga warga desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang terjebak banjir berhasil dievakuasi. Remaja yang hilang di Sigi ditemukan di Donggala. Taman Bunga Kaleke kini menjadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Sigi. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 warga desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang sebelumnya terjebak banjir di bantaran Sungai Dampala. Ketiga korban bernama Suratnan, Ardan, dan Mina Hermina ini berhasil dievakuasi kemudian diperbolehkan pulang ke rumahnya. Proses evakuasi ketiga korban oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Mengingat air sungai yang sebelumnya cukup deras, maka pihak SAR gabungan harus menunggu air sungai surut. Koordinator lapangan tim SAR Morowali, Sahrul Japarudin, mengatakan ketiga korban yang telah berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke tempat yang aman sebelum kembali ke rumahnya. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban yang terjebak di bantaran sungai menggunakan perahu karet. Saat ini korban telah dievakuasi ke tempat yang aman dalam keadaan selamat. Usai melakukan evakuasi, tim yang terdiri dari SAR, Babinsa, Penanggulangan Bencana Daerah, dan warga setempat selanjutnya melakukan asesmen di lokasi yang terdampak banjir. Kondisi air Sungai Dampala pun sudah surut dan aman untuk dilalui. Aldi Grit melaporkan dari Kabupaten Morowali. Upaya pencarian terhadap Farhan, remaja yang dilaporkan hilang saat mandi-mandi di Sungai Kota Rindau, Kabupaten Sigi, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan terseret arus laut hingga di perairan Sirenja, Kabupaten Donggala. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Farhan Senin siang di perairan Sirenja. Jasad remaja asal Kota Rindau tersebut ditemukan terapung dan sudah membengkak. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban dan memasukkannya ke kantong jenazah. Selanjutnya, korban dibawa ke mobil patroli polisi untuk dibawa ke Puskesmas Sirenja. Koordinator lapangan tim SAR, Riki Malawan, mengatakan pihaknya melakukan pencarian dengan menyisir Sungai Kota Rindau hingga Teluk Palu. Hari ini pencarian terhadap Farhan, remaja yang tenggelam di Sungai Sigi, memasuki hari keempat. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu karet dan tim SAR gabungan melakukan penyisiran dari arah sungai hingga Teluk Palu. Namun hingga kini, sebelumnya, Farhan dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya Kamis lalu. Saat itu, Farhan bersama sejumlah temannya tengah mandi-mandi di sungai. Diduga, ia terbawa arus dan tenggelam. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Sigi. Setelah sempat mengalami kenaikan sejak lebih sebulan lalu, harga beras di Kota Palu kini mulai perlahan turun. Turunnya harga beras ini dipicu stok beras yang mulai melimpah. Sudah sepekan terakhir ini, harga beras di Kota Palu sudah mulai turun. Rata-rata penurunan harga beras mencapai Rp2.000 per kilonya. Jika sebelumnya dijual seharga Rp15.000 per kilo, maka kini turun menjadi Rp13.000 per kilonya. Para pedagang beras mengaku turunnya harga beras tersebut dipicu stok beras yang mulai melimpah. Apalagi panen padi berhasil di jumlah wilayah yang menjadi penyangga beras di Kota Palu. Salah seorang pedagang beras di Pasar Impres Manonda Palu, Haji Zainuddin, yang mengaku stok beras jualannya cukup banyak sehingga harga jual pun sudah turun. Waktu sebelum Idul Fitri memang
harga beras agak melambung tinggi sampai sekitaran 15.000 per kilo. Per kilo? 15.000 per kilo. Dan sekarang ini posisi harga beras di Sulawesi Tengah ada dua tingkatan, ada yang berharga 12 dan 13.000 per kilo. Sebelumnya, harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk beras di Kota Palu mengalami kenaikan signifikan. Pemicunya selain karena stok menipis, juga karena faktor cuaca. Julianus K. melaporkan dari Palu. Senantiasa memberikan kekuatan. Pekan Olahraga Mahasiswa atau Porma ke-11 tingkat Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu mulai digelar Senin pagi. Ajang penjaringan bakat olahraga itu diinisiasi unit kegiatan mahasiswa Muhibul Riyadah Altau, pecinta olahraga UIN Dato Karama Palu. Porma ke-11 itu dibuka oleh Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu, Faisal Atamimi, di lapangan Futsal Sport Center UIN Dato Karama Palu. Pembukaan ditandai dengan penendangan bola ke gawang. Sebanyak 6 cabang olahraga dipertandingkan pada ajang Porma tahun ini, seperti futsal, bulu tangkis, catur, bola voli, tenis meja, dan sepak takraw. Perhelatan Porma ke-11 ini juga sebagai salah satu ajang seleksi persiapan mahasiswa UIN Dato Karama menuju Poros Intim Mataram di bulan Juni mendatang. Wakil Rektor 3 UIN Dato Karama Palu, Faisal Atamimi, berharap kepada mahasiswa agar memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah skill bagi yang memiliki bakat di bidang olahraga. Tersalurkan secara keseluruhan. Saya kira ini kesempatan untuk bisa menyalurkan, sehingga dengan demikian mereka yang memiliki minat dan bakat yang terpendam misalnya di bidang olahraga itu bisa kelihatan di sini, dan sebetulnya itu bermanfaat bagi bisa mengisi ruang-ruang olahraga yang berada di semua kesempatan, baik itu tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Kan kita bisa memperoleh dapat mengetahui bakat-bakat mereka melalui perlombaan dan pertandingan. Ketua Umum UKM Muhibul Riyadah, Muhammad Akbar, mengaku telah menjalin kerjasama bersama pihak kampus untuk mempersiapkan atlet-atlet yang akan berlaga di Porma. Ya, yang tanding perdana futsal, terus cabur-cabur lain menyusul. Dia mengikut, mungkin akan pisah tempat. Seperti voli kita pertandingkan di Untat Lama, takraw juga begitu. Catur mungkin di kelas, tenis meja juga di kelas. Terus kalau untuk bulu tangkis kita pertandingkan di Gedung Unisa. Pagelaran Porma tingkat Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu ditandai dengan pertandingan futsal. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.